Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Ceska Oktaviani, NPM 181117, mahasiswi D4 Manajemen Perhotelan di Sekolah Tinggi Pariwisata Satya Widya Surabaya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang peran purchasing department dalam meningkatkan profit hotel Grand Mercure Surabaya. Yang pertama, kita harus mengerti dulu tentang pengertian manajemen keuangan itu sendiri. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Tujuan manajemen keuangan yang pertama ada menjaga arus kas, memaksimalkan keuangan perusahaan, mempersiapkan struktur modal, memaksimalkan keuntungan, meningkatkan efisiensi, mengurangi resiko operasional, dan 7. Mengurangi biaya modal. Secara global, tujuan manajemen keuangan itu sendiri adalah meminimalisir keuangan yang keluar dari hotel dan menstabilkan semua keuangan yang ada di hotel. Yang selanjutnya ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada 4, yaitu planning, organizing, actualing, dan controlling. Planning sendiri adalah perencanaan. Perencanaan merupakan proses pendefinisian tujuan organisasi, pembuatan strategi untuk mencapai tujuan, serta pengembangan rencana aktivitas organisasi. Tahap perencanaan sangat penting dan tidak boleh dilewatkan. Karena setiap kita mengatur segala hal, kita harus perlu perencanaan untuk bagaimana caranya nanti untuk melangkah ke jenjang selanjutnya. Ada organizing. Organizing adalah pengorganisasian, proses penyusunan atau penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Organizing sendiri sangat penting karena kita harus melihat sumber daya manusia ada berapa yang kita punya dan untuk kita bagi nanti job desk-nya. Actualing atau pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan proses penerapan atau implementasi dari semua rencana, konsep, ide serta gagasan yang telah dibuat sebelumnya untuk meraih tujuan bersama. Dari organizing, kita mendapatkan job desk masing-masing. Nah, di actualing ini yang kita untuk melaksanakan. Jadi, kita misal punya general manager nih. Mereka yang nanti ngasih kita job desk, dan di actualing ini kita menerapkan ide atau gagasan yang kita punya. Yang keempat ada controlling. Pengendalian adalah bentuk kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan jika apa yang telah direncanakan dan disusun serta dijalankan sudah selesai dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dari actualing kita melakukan suatu pekerjaan. Nah, di controlling ini kita lihat apa yang kita lakukan itu sudah benar atau belum, dan nanti dari hasil itu kita bisa mendapatkan evaluasi. Di slide selanjutnya ada perbedaan finance dan accounting department. Finance bertugas memegang uang kas hotel, bertugas juga melakukan pengelolaan keuangan di hotel yang berada di bank. Sedangkan accounting bertugas menerima catatan aktivitas keuangan dari bagian finance. Catatan tersebut berupa total saldo, awal kas kecil, dan rekening bank, transaksi pengeluaran apa saja yang dibayarkan, pemasukan keuangan, serta saldo akhir kas kecil dan rekening bank. Secara gampangnya, finance adalah departemen yang bertugas untuk pegang uang, semua uang yang ada di hotel. Sedangkan accounting itu di bagian pembukuan, kayak uang ini keluar kemana aja, uang ini didapat dari mana gitu, dan untuk pembayaran apa nantinya. Jadi mereka yang mendata, seperti itu. Nah, di slide selanjutnya ada struktur organisasi finance dan accounting department. Yang saya punya ini secara global, jadi kebanyakan hotel mungkin memiliki struktur organisasi yang lengkap seperti ini. Namun di Grand Mercure sendiri struktur organisasinya tidak sebanyak ini. Jadi hanya ada chief accounting, account receivable, account payable, general cashier, cost control, supervisor purchasing, receiving, dan storekeeper. Nah, hanya mereka yang bertugas di finance and accounting department ini dan dibantu oleh mahasiswa-mahasiswi magang dari universitas di Surabaya. Nah, purchasing, kita masuk dalam purchasing. Definisi purchasing pada sebuah perusahaan atau pada dunia retail,
disebut sebagai buyer, adalah sebuah posisi dalam perusahaan yang bertugas untuk membeli barang atau jasa dari pihak ketiga. Tanggung jawab yang pertama adalah memastikan kebutuhan perusahaan yang harus dibeli. Memastikan setiap pembelian sudah disetujui oleh manajemen eksekutif. Memastikan bahwa barang tiba dengan kondisi baik dan tiba tepat waktu. Menjaga hubungan baik dengan vendor, mediasi pembayaran dan memastikan pembayaran tepat waktu. Dokumentasi invoice, faktur, purchase order, or work order. Bisa dilihat tugas purchasing departemen di sebelahnya. Ada menyusun list pembelian barang atau jasa yang dibutuhkan seluruh anggota perusahaan. Mengkategorikan list pembelian antara pembelian barang bulanan dan sekali beli. Menyusun list vendor penyedia barang atau jasa. Meminta approval pembelian kepada manajemen atau bagian keuangan untuk anggaran, menghubungi supplier dan vendor untuk mendapatkan quotation atau penawaran harga, menganalisa penawaran, harga, fitur, service, etc. yang paling menguntungkan bisnis, melakukan negosiasi harga, fitur, service, waktu yang diperoleh dari supplier, membuat dokumen pemesanan atau purchase order, mengirim purchase order kepada supplier dan vendor barang atau jasa, melacak dan memastikan pengiriman atau eksekusi pengerjaan servis berjalan dengan baik, pengecekan kualitas barang atau jasa sesuai dengan kontrak penjualan. 9. Dokumentasi dokumen-dokumen penjualan. Yang 10. Mediasi dengan bagian logistik untuk pencatatan barang masuk. Dan 11. Mediasi dengan bagian keuangan untuk pembayaran barang atau jasa. Selanjutnya ada melakukan review performa proses pembelian. Selanjutnya ada skill atau keahlian penting untuk staff purchasing. Yang pertama ada komunikasi yang baik. Berdasarkan proses yang telah disebutkan, staff purchasing harus berkomunikasi dengan departemen-departemen lain dalam perusahaan seperti bagian keuangan dan logistik. Tidak hanya itu, bagian purchasing juga harus mengetahui kebutuhan semua departemen, serta menjaga hubungan baik dengan vendor dan supplier. Jadi, keahlian dalam berkomunikasi sangat penting untuk staff purchasing. Tujuannya apa? Untuk komunikasi yang baik adalah kita tuh harus saling mengingatkan antar departemen agar tidak merugikan kita sebagai purchasing sendiri, karena jika ada barang yang kurang, kita udah close order, terus dari departemen lain baru ingat lah, kita kan juga harus kerja 2 kali karena kita daily market list biasa lewat komputer, sedangkan komputer ada di hotel. Di rumah kita bisa aja kita ngechat ke suppliernya, cuman kan kadang kita kelupaan buat rekap lagi ke komputernya. Yang kedua ada negosiasi dengan vendor dan supplier. Ketika menerima penawaran dari vendor dan supplier, tentunya perusahaan akan harus mengeluarkan dana untuk membayar produk atau jasa yang diperlukan. Yang ketiga, memiliki network founder, supplier, service company, dan freelancer. Sebagai perusahaan, kebutuhan setiap divisi di dalamnya itu benar-benar sangat variatif. Yang keempat, ada pencatatan dan dokumentasi terorganisir. Karena banyaknya proses pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan oleh staff purchasing, maka pencatatan dan dokumentasi sangat penting untuk dilakukan. Penting dilakukan karena apa? Biasanya setiap hari Sabtu dan Minggu kita libur. Nah, biasa departemen lain ambil barang di store itu dibantu oleh security. Nah, kalau misal security lupa atau nggak ngefoto mereka ambil barang apa aja, kan kita jadi kerja 2 kali di purchasing. Kok bisa barang ini kurang, kok bisa barang ini kosong di waktu yang harusnya belum, gitu kan. Yang kelima ada keahlian dalam Microsoft Office dan komputer. Memang sangat sederhana, tapi ini sangat penting karena akan ada banyak sekali pencatatan pembuatan PO, tracking, pengiriman dokumentasi pembelian, dan sebagainya. Hal ini sangat membantu finance dan manajemen untuk merekap pengeluaran perusahaan ke depannya. Nah, ini kalau misalnya di nomor 4 itu kita terjadi kesalahan, kita bakalan susah banget di nomor 5-nya. Karena apa? Karena semua rekapan-rekapan itu ada di Microsoft Office dan di komputer hotel.
Selanjutnya ada kegiatan purchasing dalam operasional hotel dibagi menjadi 3. Yang pertama ada administrasi, berkaitan dengan pemilihan harga, pemilihan supplier, dan pemilihan daily market list. Yang kedua ada penerimaan atau receiving, berkaitan dengan penerimaan barang-barang yang dibeli untuk operasional hotel. Yang ketiga ada pendistribusian atau issuing, berkaitan dengan penyaluran barang-barang ke departemen lain, biasanya berupa bahan makanan atau minuman, dan berbagai macam perlengkapan. Peran purchasing department untuk meningkatkan profit dalam hotel. Yang pertama, memperbanyak koneksi dengan supplier dan mempertimbangkan harga paling murah dengan kualitas yang baik. Yang saya alami sebagai purchasing di Grand Mercure Hotel Surabaya, misal contohnya ada penjual sayur, kita punya 3 supplier sayur. Nah, mereka ini punya harga masing-masing beda. Kalau misal di Grand Mercure kita tuh nggak punya kita nggak ada kontrak setiap bulan harga ini nggak boleh naik ya gitu. Jadi kita tetap ngikutin pasar, tapi dengan cara kita tahu, kita kan bikin nih receiving record pada saat sorenya. Nah kita tahu harga mana yang paling mahal gitu. Nah jadi pada saat kita beli sayur untuk besok, kita udah lihat harganya supplier A ini lebih murah. Dan barangnya juga pasti bagus karena 3 supplier yang masuk ke dalam hotel itu udah pasti 3 supplier pilihan. Yang kedua, membatasi pembelian barang yang sekiranya tidak diperlukan. Tujuannya untuk apa? Agar kita nggak numpuk-numpuk di store. Biasanya kita kelupaan taruh, ini keseringan di kitchen ya. Jadi kita beli barang, hari ini kita udah order, ternyata mereka order untuk 3 hari ke depan. Nah di hari keduanya mereka udah order lagi nih, kita harus cross check beneran habis atau enggak gitu. Sebenarnya purchasing nggak perlu sebegitunya, cuman untuk meningkatkan profit dalam hotel itu kita perlu melakukan itu. Jadi kita nanya lagi beneran habis atau enggak, kan kemarin habis, kita ngingetin kan kemarin kita udah habis order gitu, sebanyak itu gitu. Jadi kita udah punya hitungan juga. Atau beda lagi kalau pada saat itu di hotel ada event gitu. Yang ketiga, rajin berkomunikasi dengan departemen lain untuk memastikan pasokan bahan, makanan, dan minuman atau barang yang biasa digunakan masih dalam stok aman. Ini berpengaruh agar hotel bisa menjual baik fasilitas ataupun food and beverage dengan maksimal. Jadi kita juga harus mengingatkan departemen lain dengan cara apa? Dengan cara kita nanya, stok kamu untuk minuman ini masih ada atau enggak gitu. Jangan H-1. Jadi kita punya minuman yang khas di Grand Mercure itu namanya teh bunga telang. Lah teh bunga telang ini, bunga telangnya tuh nggak bisa kita cari kayak hari ini minta besok langsung datang, enggak, karena itu harus PO. Jadi mereka harus benar-benar pinter untuk stokku aman dalam berapa hari ya, dalam berapa hari ke depan ya gitu. Nah kita sebagai purchasing juga bisa dan boleh, harus malah untuk tanya ke mereka, untuk mengingatkan, reminder mereka, nanya stoknya aman atau enggak, biar kita tetap bisa kasih food and beverage itu dengan maksimal, dengan ada gitu loh, untuk pemasukan hotel sendiri dan menambah profit dalam hotel. Sebagai seorang yang bekerja di purchasing department, diperlukan skill untuk bernegosiasi dengan supplier atau vendor untuk mendapatkan harga yang lebih murah atau minim, untuk mendapatkan harga yang stabil dan sesuai dengan tujuan di awal. Dalam purchasing department, kita dituntut untuk mengurangi atau menghemat cost setiap bulannya agar mendapatkan profit yang maksimal untuk hotel. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus mengontrol setiap departemen dan melihat apa aja yang mereka butuhkan itu beneran kosong atau enggak di hotel itu, di departemen itu. Jadi kita harus benar-benar double check. Bagaimana sistem pembelian pada hotel? Terdapat 3 sistem pembelian dalam hotel, antara lain yang pertama ada sistem kontrak, yang kedua sistem harian, yang ketiga adalah sistem kontan. Sistem kontrak, biasa sistem ini digunakan untuk perjanjian pembelian daily market list, bahan makanan atau minuman. Namun tidak jarang harga yang didapat setiap harinya berbeda, tidak sesuai dengan harga kontrak karena adanya perubahan harga dari pasar ke para supplier. Biasa sistem kontrak ini lebih ke kayak guest amenities gitu sih, yang datanya itu setiap bulan. Tapi kalau untuk daily market list sering terjadi perubahan harga karena dari pasar ke para supplier harganya bisa naik bisa turun. Nah kita bisa kontrol dari situ harga mana yang paling murah. Yang kedua ada sistem harian.
Barang yang dibeli dengan sistem ini biasanya adalah barang-barang urgent yang dibutuhkan mendadak dan di luar daily market list. Biasa sistem harian ini kalau misal di hotel ada event, nah mereka ini beli barang yang nggak dibeli di daily market list. Jadi mereka biasanya beli tetap di supplier yang sama tapi di luar daily market list mereka. Jadi purchasing kerja 2 kali. Yang ketiga ada sistem kontan. Tidak jauh dengan sistem pembayaran harian, sistem pembayaran cash biasa digunakan untuk pembelian barang mendadak di luar supplier. Biasanya dibeli melalui online shop. Nah, sistem kontan ini biasa dilakukan jika di Grand Mercury itu membeli bunga telang. Jadi bunga telang itu nggak ada di Surabaya, jadi biasa dibeli di online shop dan itu barangnya kita harus belinya cash. Biasa dibeli di Tokopedia atau di Shopee. Kesimpulannya, purchasing merupakan gerbang utama dalam accounting dan finance departemen yang ada di hotel. Karena purchasing lah yang mengatur jalannya pembelian, pengecekan, dan pengadaan barang. Mengatur pula berapa rupiah uang yang keluar di dalam hotel. Penghematan biaya yang dilakukan oleh purchasing sangat menguntungkan untuk profit yang didapatkan oleh hotel. Serta semua barang produksi yang terdapat di hotel merupakan tanggung jawab bagian dari sub purchasing. Sekian penjelasan dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.